Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI selaku dosen mata kuliah Akhlak Tasawuf beserta teman-teman mahasiswa sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riza Oktavian Imtiaz, NIM saya 20383032109109. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang akhlak tasawuf. Pembahasan yang pertama yaitu akhlak. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi, akhlak di sini adalah tingkah laku kita sehari-hari yang kita lakukan secara spontan tanpa perlu berpikir terlebih dahulu. Misalkan, kita bertemu atau melihat orang lain yang sedang kesakitan. Nah, di situ kita tidak perlu berpikir, misalnya, saya akan bertingkah seperti apa ya? Atau apakah saya harus menolong dia? Itu tidak perlu, karena kalau hati kita tergerak untuk menolong dia, maka secara spontan kita akan menolong orang tersebut tanpa berpikir terlebih dahulu. Seperti ciri-ciri akhlak berikut ini. Yang pertama, bersifat tetap. Yang kedua, bisa memunculkan perilaku-perilaku dengan mudah tanpa usaha. Yang ketiga, bersandar pada kehendak bebas. Yang keempat, bisa dihukumi dan dinilai. Jadi, berdasarkan contoh yang saya sampaikan tadi, akhlak kita bisa dikategorikan akhlak yang baik atau akhlak yang buruk. Bagaimana? Misalkan, dengan melihat orang tersebut, kita dengan spontan menolongnya, maka akhlak kita termasuk akhlak yang baik. Tapi jika kita tidak menolong orang tersebut, maka akhlak kita termasuk akhlak yang buruk. Dalam tanda kutip, hal tersebut tidak dilakukan karena ria atau ingin dipuji orang lain. Selanjutnya, ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah, yaitu dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Salah satunya adalah dengan cara bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan. Karena terkadang manusia lupa dengan dua hal, yaitu minta maaf dan berterima kasih. Yang ketiga, akhlak kepada keluarga. Contohnya, kita membersihkan kamar sebelum berangkat ke sekolah atau setelah bangun tidur. Setidaknya itu membantu meringankan beban atau pekerjaan orang tua kita. Yang keempat, akhlak terhadap tetangga, yaitu dengan cara membantu tetangga apabila tetangga tersebut membutuhkan pertolongan, seperti contoh yang telah saya sampaikan tadi ya. Dan yang kelima, akhlak terhadap lingkungan. Contohnya menyiram tanaman, memberi makan kepada kucing, memberi makan kepada ayam, dan sebagainya. Selanjutnya, pembagian akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji, contohnya sudah saya paparkan di ruang lingkup akhlak tadi. Sedangkan contoh akhlak tercela, misalnya sombong, iri, dengki, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung dengannya. Tasawuf di sini dibagi menjadi dua, yaitu tasawuf klasik dan tasawuf modern. Tasawuf klasik adalah
Tasawuf yang dilakukan oleh para sufi dengan meninggalkan kenikmatan dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, tasawuf modern. Tasawuf modern adalah tasawuf yang dilakukan oleh para sufi tanpa meninggalkan kenikmatan dunia, tetapi menekankan para sufi tersebut untuk membangun dunia sebagaimana tugas manusia di dunia, yaitu sebagai khalifah di bumi yang mempunyai tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan seisinya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengetahuan saya tentang akhlak tasawuf. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, ilaihi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.